Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Shalom saudara semua, kita mulai lagi ibadah online kita. Sebelumnya kita mulai dengan doa dulu ya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu hadir, memberikan tuntunan pimpinan, terutama di masa-masa yang penuh ketidakpastian ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami membuka hati, ada kuasa Tuhan dan tuntunan Tuhan yang membuat kehidupan kami berbeda. Kami terima kemenangan daripada Tuhan Yesus, dan kami siap terima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap katakan, amin. Oke, saudara-saudari, ya, kita hari ini akan melihat dari kitab Keluaran, bercerita tentang Musa dan umatnya, orang Israel, saudari, dan di mana saat itu mereka memang melakukan hal-hal yang bodoh, yaitu mereka saat itu ketika Musa naik ke gunung, bertemu dengan Gunung Kudus, bertemu dengan Allah, bangsa Israel justru ya mereka membuat lembu emas, ya. Akibatnya adalah ya pasti ya mereka mendapatkan suatu pukulan, lalu kemudian
kejadian-kejadiannya ke depan adalah mereka baru sadar ya dengan ketika Tuhan mengadakan hal-hal yang luar biasa ya, tapi dalam konteks hukuman saat itu ya. Nah, tetapi yang kesamaan yang kita mau lihat di sini adalah kondisi mereka. Jadi kondisi mereka yang kita mau lihat adalah keadaan yang mereka hadapi adalah mirip dengan keadaan yang kita hadapin. Walaupun ya kejadiannya berbeda. Oke, ya. Apa aja yang mereka hadapin saat itu? Kalau Anda ngelihat dalam Keluaran 33 ya, bahwa mereka mengalami masa depan yang nggak menentu. Mereka bingung, apalagi Tuhan berkata kepada Musa, "Oke, aku kirim malaikat aja." Nggak kirim dia. Ya, jadi dengan kata lain, ini kalau malaikat aja bukan yang sesuatu yang pasti, ya, bukan Allah pencipta, Allah yang megang kendali, tetapi hanya utusannya aja. Sebab itu nggak tentu. Jadi mereka mulai mengalami keadaan sama kayak kita saat ini, saudara-saudari. Ya, yang saya mau sampaikan di sini adalah keadaan yang dihadapinya. Kita mengalami keadaan yang mirip dengan keadaan Musa dan bangsa Israel saat itu. Masa depan yang tidak menentu. Kemudian juga tidak yakin. Mereka tidak memiliki keyakinan karena mereka bertindak bodoh sebelumnya. Mereka nggak yakin sekarang harus bertindak apa. Karena kita pun dalam keadaan yang sama, mungkin bukan dengan kebodohan, bukan oleh karena kebodohan kita, tetapi karena kita nggak ngerti harus berbuat apa hari-hari ini. Ya, kemudian juga mereka nggak berdaya. Ya, kita pun sama saat hari-hari ini kita seringkali merasa tidak berdaya dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Ya, menghadapi masalah, menghadapi kebutuhan-kebutuhan, dan juga perubahan-perubahan yang terjadi. Nggak ada daya. Lalu kemudian juga kita merasa nggak mampu. Ya, kita nggak mampu menghadapi, kita nggak mampu bertempur. Ya. Kalau nggak berdaya, Anda merasa saya bisa hadapi, tetapi saya rasa saya kurang kekuatan ataupun kurang sesuatu yang menunjang. Kalau nggak mampu, benar-benar saya nggak mampu untuk menghadapi aja nggak mampu. Ya kira-kira kayak begitu. Nah ini keadaan dari bangsa Israel saat itu, ketika Allah marah dengan mereka, Musa pun marah. Tetapi Tuhan tidak membuang mereka, ya, tetapi membuat mereka bangsa Israel ini dalam keadaan yang goyah, saudara-saudari. Mungkin Anda dan saya mengalami kejadian yang berbeda dengan bangsa Israel, tetapi keadaannya sama yang tadi saya katakan, yang dihadapi. Ya, tidak, masa depan nggak menentu, kita nggak ngerti harus apa, kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kemampuan. Nah, apa yang Musa lakukan, inilah yang kita mau lihat, saudara-saudari. Karena lewat Musa inilah kita bisa melihat apa yang Tuhan juga mau lakukan. Musa berseru, saudara-saudari, kepada Tuhan. Kita ngelihat ya, ada 3 seruan Musa yang akan kita pelajari di sini dari kitab Keluaran 33. Kita ngelihat gitu. Ya, Anda baca nanti dari 12 sampai 18. Saya hanya baca yang menjadi poin aja. Keluaran 33 ayat 13, Musa berkata, "Maka sekarang jika kiranya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, sehingga aku dapat mengenal engkau, supaya aku tetap dapat mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Saudara-saudari, ketika Musa ataupun kita, bangsa Israel, menghadapi keadaan yang tidak menentu, ya, maka mereka berseru tentang apa? Berseru pertama adalah, tunjukkan jalanmu. Beritahukanlah jalan-jalanmu Tuhan. Kita butuh jalan Tuhan menghadapi masa-masa yang tidak pasti ini. Ke depan kita nggak tahu apa, tetapi kita butuh jalan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang ada di depan, tapi kita butuh tahu jalan Tuhan. Nah, saudara-saudari, menarik, jalan Tuhan itu bagaimana sih? Dalam firman Tuhan tadi, dalam 33 ayat 13 dikatakan, ya, sehingga aku mengenal engkau. Maknanya apa sih? Buat saya maknanya begini. Ya, jalan-jalan Tuhan kita dapat ketika kita mengenal Dia. Anda ingat nggak? Yesus ketika di muka bumi dia katakan, "Akulah jalan." Dengan kata lain, ketika Anda dan saya mau tahu jalan-jalan Tuhan, Anda harus mengenal Yesus. Mengenal engkau ini dulu zaman Musa, Yesus belum ada. Tetapi kita telah mendapatkan pewahyuan yang penuh. Mengenal Yesus. Sehingga kalau Anda mau tahu jalan-jalan Tuhan, lihatlah bagaimana Yesus menghadapi kehidupannya. Anda melihat Yesus tidak berusaha untuk mencari pengikut.
Bahkan suatu ketika dalam Yohanes 6, ketika dia mengajarkan sesuatu, orang-orang meninggalkan dia, pengajarannya begitu keras, dia tanya murid-muridnya, kamu mau tinggal dengan aku juga? Saudara-saudari, jalan-jalan Tuhan kadang kalau Anda mengenal Yesus adalah bukan jalan-jalan yang umum, yang favor, ataupun yang favorit. Kadang jalan-jalan yang gak enak sehingga orang pada tinggalin. Ya, itu contohnya. Oleh sebab itu Anda harus mengenal Yesus. Apa yang Yesus lakukan di muka bumi saat itu. Amin. Dia nggak pernah marah, dia nggak pernah dendam. Nah, itulah jalan-jalan Tuhan. Kemudian, yang kedua, jalan-jalan itu adalah dikatakan supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia. Jalan-jalan Tuhan bersumber pada kasih karunia. Bukan pada manusia. Kasih karunia adalah sesuatu yang datang dari Allah, pemberian Tuhan, bukan karena kelayakan kita. Yeremia 17 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ataupun kekuatan sendiri. Oleh sebab itu, Anda akan melihat jalan Tuhan ketika Anda mengandalkan kemurahan Tuhan. Bukan karena, Tuhan, saya sudah berdoa 1 jam setiap hari. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Sebab itu saya pasti dikasih unjuk jalan. Saudara mempunyai sikap hati yang salah. Kita harus melihat bahwa Tuhan, hanya kasih karunialah yang membuat saya mengerti jalan-jalan dan ditunjukkan jalan-jalan Tuhan. Amin? Ini dia. Lalu kemudian, dikatakan lagi, Musa katakan lagi, ingatlah bangsa ini umatmu. Saudara-saudari, apa maksudnya? Saudara, saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa jalan-jalan Tuhan adalah menunjukkan Tuhan adalah pemilik. Maknanya apa sih? Ketika Anda mencari jalan Tuhan, tetapi Anda egois, Anda mementingkan diri sendiri, Anda nggak pentingin orang lain, yang juga adalah umat Tuhan yang dimiliki oleh Tuhan. Kita jadi salah melihat jalan. Itu bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah di mana Tuhan adalah pemilik. Bukan kita. Jadi bukan tentang kita, tetapi juga bagian dari orang lain. Kalau Anda melihat bahwa harus tentang kita, kita akan kecewa. Bukannya kita nggak diperhatikan, sangat diperhatikan. Tetapi Tuhan juga memiliki umatnya yang lain selain Anda dan saya. Jadi pasti kalau jalan Tuhan, baik buat Anda, baik buat orang lain juga. Itu akan mendatangkan kebaikan buat kita dan semua. Jadi keegoisan tidak ada tempat di dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Ini yang dimaksud. Nah, sekarang kita tahu dasar-dasarnya. Nanti Anda harus kumpulkan dengan Roh Kudus. Nah, sikap kita bagaimana sih? Harus bagaimana? Ada beberapa sikap yang harus kita lihat di sini, saudara-saudari, ya, untuk mengetahui jalan-jalannya. Pertama, kita ngelihat dari Musa. Musa berkata dalam 103 ayat 7, Musa berseru sama Tuhan, tetapi dikatakan 103 ayat 7 menyatakan apa yang Musa dapat. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya. Allah, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatannya kepada orang Israel. Orang Israel hanya mau tahu mujizat Tuhan, tangan Tuhan doang. Tetapi Musa mau tahu jalan. Jalan itu arti isi hati Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena Musa haus, saudara-saudari. Orang yang haus sama Tuhan bukan hanya mau cari jalan keluar, bukan hanya mau cari kelepasan, kelegaan, tetapi yang haus sama Tuhan, dia akan menemukan jalan Tuhan. Jadi hati kita harus haus. Lalu dalam Yeremia 33 ayat 3, saudara-saudari, dikatakan berserulah. Kata berseru ini, ya ini adalah umumnya kata dipakai untuk berdoa. Berseru di dalam doa. Aku akan menjawab engkau, memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar ini melewati jalan Tuhan. Jadi dengan kata lain, sikap kita ataupun hal yang kita harus lakukan adalah berdoa, saudara-saudari. Lalu di dalam Yesaya 40, Yesaya 2, saudara, bukan 40, Yesaya 2 ayat 2 dan 3, ya, akan terjadi pada hari-hari akhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak dan di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya dia mengajar tentang jalan-jalannya. Supaya kita berjalan dan mempunyai sebab dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Oh, jadi Anda tahu ya? Oh iya Pak, itu belajar firman. Amin.
tapi benar belajar firman. Tapi kenapa belajar firman harus ke gunung Allah? Diumpamakan, bukan diumpamakan, ya di dalam Yesaya dikatakan harus ke Gunung Sion. Karena saat itu Gunung Sion, ya, tempat Allah bertata, tempat Allah hadir. Artinya Anda belajar firman bukan hanya sekedar belajar duduk seperti sekolah, tetapi dari kehadiran Tuhan, dari pengenalan pribadi dengan Tuhan. Anda bertemu dengan Dia. Amin. Jadi jangan belajar firman supaya Anda bisa gunakan untuk menyerang orang. Tapi belajar firman karena Anda mengenal Dia, bertemu dengan Tuhan. Amin. Nah, sekarang seruan yang kedua dari Musa adalah ada di dalam Keluaran 33 ayat 15, saudara-saudari. Saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, ia berkata kepadanya, Musa berkata kepada Tuhan, jika bukan hadiratmu yang menyertai kami, jangan engkau biarkan kami pergi dari sini. Musa berseru, kami butuh penyertaanmu. Kami butuh hadiratmu. Hadiratmu, kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu bicara penyertaan, saudara. Nah, maknanya apa sih? Kita ngelihat bahwa makna yang pertama tentang penyertaan Tuhan adalah di dalam Amos 3 ayat 3 bahasa Indonesia sehari-hari. Indonesian Modern Bible Society terjemahannya karena ini lebih cocok dengan bahasa aslinya. Apakah dua orang berjalan bersama-sama kecuali mereka telah sepakat? Penyertaan Tuhan yang tadi Musa katakan, Tuhan berjalanlah bersama kami, sertai kami. Tetapi firman Tuhan dikatakan, kalau kamu belum sepakat, nggak bisa. Yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan. Kita sepakat dulu, siapa yang memimpin? Kalau dengan Allah, Tuhan yang memimpin, Dia lebih besar, Dia lebih mulia, Dia lebih maha tahu. Dialah yang harus memimpin. Oleh sebab itu, ketika penyertaan ini, Anda harus tahu, kalau Anda mau mendapatkan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, Anda perlu bikin komitmen. Ya, komitmen saudara-saudari. Amin. Sepakat itu, kita bikin komitmen. Sepakat, Tuhan saya mau sepakat sama Tuhan. Tuhan jadi pemimpin, saya komitmen untuk ngikutin aja. Kira-kira kayak begitu. Kemudian saudara-saudari, penyertaan Tuhan itu juga bicara kehadiran Tuhan. Karena Dia harus menyertai kita senantiasa, bukan satu waktu doang, terus-menerus. Kehadiran Tuhan, dan kita sudah belajar sebelumnya dari renungan-renungan yang Tuhan kasih, kehadiran Tuhan itu akan membawa dampak. Nggak mungkin enggak. Orang yang berjalan, yang mengalami kehadiran Tuhan, ya saudara-saudari, pasti dia mau bersekutu. Dia mau bersekutu. Artinya saudara-saudari, kalau Anda mau mengalami kehadiran Tuhan, Anda harus bersekutu sama Tuhan. Berikan waktu, sediakan waktu untuk bersekutu sama Tuhan. Kemudian kehadiran Tuhan juga, kalau Anda berjalan sama Tuhan, pribadi yang agung, yang anggun, maka Anda akan diubahkan. Nggak mungkin enggak. Ketika Anda terus membawa diri Anda, Tuhan kau ada bersama saya. Ketika Anda melakukan segala sesuatu, Anda melihat Tuhan ada bersama Anda. Pasti Anda akan diubahkan cara Anda melakukan sesuatu, cara Anda melihat. Cara Anda memperlakukan orang pun sama. Ya. Nggak mungkin orang Kristen yang tahu bahwa Tuhan menyertai, Tuhan hadir, lalu ke dalam pekerjaan, dia melihat, oh bos nggak ngelihat, manajer nggak lihat, supervisor nggak ngelihat, dia lakukan seenaknya aja. Nggak mungkin, tetapi ketika dia menyadari Tuhan menyertai, Tuhan hadir, maka dia tahu Tuhan ada, sehingga mengubahkan cara dia bekerja, cara dia berusaha. Amin? Nggak mau tipu-tipu. Nah kemudian saudara-saudari, kehadiran Tuhan juga pasti akan membuat kita mau dibimbing. Dia yang lebih tinggi. Karena yang lebih tinggi, yang lebih tahu, itulah yang harus membimbing. Kita akhirnya mau membimbing. Oke Tuhan, cara Tuhan. Tuhan mau apa? Amin. Nah yang ketiga, saudara-saudari, seruan Musa yang ketiga adalah harus menjadi seruan ketiga. Yang kita juga. Pertama, kita berseru, Tuhan tunjukkan jalan. Di tengah ketidakpastian ini, Tuhan minta Tuhan tunjukkan jalan. Seru juga, Tuhan minta penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Amin. Jangan hanya Tuhan kasih tahu jalan-jalan, terus kita jalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan, kita nggak bisa. Kalau kita bilang, Tuhan kami butuh penyertaan-Mu, artinya Tuhan kami nggak sanggup, kami nggak bisa berjalan sendiri. Amin. Yang ketiga, di dalam Keluaran 33 ayat 16, ya.
Oh salah saudara-saudari, maaf, saya mau katakan dulu kepada Anda sebelumnya, ya, bahwa hasil dari Anda mengalami penyertaan Tuhan adalah kemurahan Tuhan dan Anda dibedakan. Siapa yang mau hidupnya dipenuhi oleh kemurahan Tuhan dan diperlakukan beda? Artinya begini, orang-orang mengalami bencana, kita enggak. Orang-orang ya ditipu, kita enggak. Orang-orang sakit, kita enggak. Sakit dalam arti bukan sakit yang tidak wajar, saudara-saudari, ya. Kita enggak. Siapa yang mau? Kalau Anda mau, Anda butuh penyertaan Tuhan. Kalau Anda butuh penyertaan Tuhan, komitmenlah dan izinkan terus kehadirannya, ya, mengubahkan Anda dan saya, membimbing Anda dan saya. Amin. Ini yang Tuhan bonus daripada ataupun apa yang kita dapat ketika kita menerima penyertaan Tuhan dan kita mau kerjasama. Karena penyertaan Tuhan itu, Tuhan selalu mau menyertai kita. Tapi pertanyaannya, maukah kita komitmen dan hidup dengan penyertaan itu? Karena kalau enggak, kita enggak mengalami. Enggak mengalami apa? Kemurahan Tuhan juga. Enggak mengalami perbedaan-perbedaan. Tetapi kalau kita mau, buktinya apa? Kita sering bersekutu sama Tuhan. Bahkan terus-menerus kita mau diubahkan, kita mau dibimbing. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga dari Keluaran 33 ayat 18, saudara-saudari. Musa berkata kemudian, tetapi jawab Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Musa berseru yang ketiga adalah, perlihatkanlah kemuliaanmu. Kemuliaan Tuhan itu apa sih, saudara-saudari? Keluaran 33 ayat 19 dikatakan begini, ya. Saya mau kasih bedakan antara penyertaan dan perlihatkan kemuliaan. Kalau penyertaan, dia menunjukkan pribadinya. Misalkan seorang raja, posisinya raja, tetapi dia menyertai anak-anaknya. Dia menunjukkan pribadinya semua. Nempel terus 24 jam dengan anak-anaknya. Tetapi ketika dia memperlihatkan kemuliaan, dia pakai mahkota kebesarannya, jubah kebesarannya, dia pakai tongkat kebesarannya, otoritasnya, dan dia datang, maka semua harus sujud. Anak-anaknya pun harus sujud, karena dia raja. Demikian juga, ketika Musa minta perlihatkan kemuliaanmu, dia sedang berkatakan, Tuhan, perlihatkanlah seluruh keagunganmu. Dan ketika dikatakan dalam ayat 19, ya, Allah bilang, ketika Musa minta perlihatkan kemuliaan, Tuhan jawab, oke. Dia bilang dengan bagaimana? Dia akan memperlihatkan seluruh keagungannya dan mengucapkan nama dia yang suci. Artinya begini, saudara-saudari, nama adalah suatu identitas. Nama adalah sesuatu yang menunjukkan siapa kita. Itu dia. Jadi Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Dia adalah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Allah yang menyediakan, Allah yang menyembuhkan, Yehovah Rohi, Allah yang adalah gembala. Itu nama-nama Tuhan. El Shaddai, Allah yang Maha Besar. Itu dia akan menunjukkan kebesaran dia. Dia akan menunjukkan kuasa kesembuhannya. Dia akan menunjukkan, ya, kuasa dari kecukupan yang dia berikan. Ini dia nama-namanya ini. Ini kemuliaan Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan lebih bersifat pribadi, sentuhan pribadi, hubungan pribadi. Tetapi kalau kemuliaan itu sudah pakai mahkotanya, tongkat kerajaannya, sehingga semua orang termasuk siapapun juga harus tunduk. Anak-anaknya pun juga harus tunduk. Amin. Jadi kemuliaan Tuhan adalah kehadirannya dengan kegemilangannya, kuasa yang keagungannya. Nah, akibatnya apa, saudara-saudari? Akibatnya ketika Tuhan menunjukkan kemuliaannya, sama juga di ayat 19 dikatakan kemurahan hati dan belas kasih. Belas kasih. Anda ngelihat ketika Esther menghadap raja, bukan menghadap suaminya, tapi raja, karena dia menunjukkan sesuatu, raja memberikan belas kasih. Ya, itu dia. Minta apa Esther? Itu belas kasih. Seharusnya dia dihukum, tetapi nggak boleh sembarangan orang ketemu raja, tetapi dia mendapat belas kasih. Itu juga kemurahan. Minta apa aja, aku berikan. Kemurahan. Anda mau mengalami seluruh kepenuhan janji-janji Tuhan. Minta kemuliaan. Tetapi masalahnya Yesus, Allah juga bilang, kamu gak sanggup melihat seluruh kemuliaanku kalau, ya, kenapa saat itu Musa dan orang Israel gak sanggup? Karena mereka belum ditebus. Mereka gak kudus. Tetapi kita sekarang sudah ditebus, sudah dikuduskan. Jadi kita bisa bersyukurlah untuk itu.
Tetapi jangan anggap rendah kemuliaan Tuhan. Ya, Anda biasa, nggak apa-apa, Tuhan nanti saya bertobat. Jangan. Jangan anggap rendah kemuliaan Tuhan. Hargai kemuliaan Tuhan. Ketika Anda melihat kemurahan Tuhan, hasilnya apa saudari? Anda akan, buktinya Anda menghargai. Anda akan menyembah. Menyembahnya bukan karena hal yang lain. Tetapi Anda menyembah karena sungguh Engkau layak, karena Engkau begitu besar. Bukan karena, wow Tuhan saya harus menyembah karena kebiasaan doang. Inilah yang benar. Ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, gak sanggup kita kalau gak menyembah. Di dalam Keluaran 33 selanjutnya ayat 23, Tuhan juga ingat dan bilang begini, Musa, aku akan lewat, tetapi aku akan menemukan engkau dalam lekuk gunung, aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Tapi wajahku gak akan kau lihat. Maksudnya apa sih? Saya mau katakan begini saudari, ketika Tuhan lewat dengan sepenuh kemuliaannya, ya, saat itu dan ini juga menggambarkan apa yang terjadi. Musa harus disembunyikan, nggak boleh lihat, dan nanti Tuhan angkat, Musa boleh lihat ketika Tuhan sudah lewat, jadi hanya ngelihat belakangnya. Ya. Bahkan sekarang kita udah boleh ngelihat karena kita sudah ditebus. Ya benar, tetapi maknanya sama. Kemuliaan Tuhan, ya kadang kita baru sadari ketika Tuhan sudah melakukan. Artinya begini saudari, ya lihat luar biasa nggak? Saudara, kemuliaan Tuhan akan mengubah keadaan. Dan itu terjadi, kita nggak sadar kadang. Sadari baru sesudah Tuhan lewat. Artinya ketika Tuhan lewat, Anda hanya ngelihat belakangnya. Oh tadi Tuhan lewat, Tuhan ada. Ngerti ya? Jadi ketika kita mengalami sesuatu, kita menghadapi sesuatu, kalau Anda terus dipenuhi kemuliaan Tuhan, kadang kita nggak sadar. Ya, kita nggak sadar. Tetapi ketika sudah terjadi, kita, oh tadi Tuhan ada. Karena Anda, Musa dalam hal ini, saat itu, dia ngelihat belakangnya, artinya Tuhan tadi ngelewat di depan dia, Tuhan ada bersama dia. Dan saudara, hidup kita dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Anda harus tahu, walaupun kita nggak melihat, dia ada. Ini luar biasa nggak? Jadi ketika Anda pusing dengan masalah, ketika Anda khawatir dengan masalah, tapi ketika Anda menyadari kemuliaannya, Anda, oh Tuhan ada, Tuhan hadir. Dan itu juga membuat kita nggak bisa kalau nggak menyembah. Kesadaran inilah Tuhan hadir dalam hidup saya. Saat ini pun ada. Saat ini di tempat Anda Tuhan ada. Maka kalau Tuhan ada, dari hati ini mengalirlah penyembahan kita. Saudara-saudari. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan dengan penuh kemuliaannya pasti membawa dampak yang besar, mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan jalan hidup kita. Ya, cerita hidup kita berubah. Karena kemuliaan ini, gak mungkin orang yang melihat kemuliaan Tuhan itu akan jadi sama, pasti berubah. Termasuk jalan hidupnya. Ya, dulu susah, sekarang luar biasa. Dulu ya penuh dengan sengsara ataupun juga kesedihan, sekarang tiba-tiba penuh dengan sukacita. Amin. Ini Tuhan saudara. Ini yang membuat kita menyembah Tuhan senantiasa. Saudara, kita ngelihat menyembah Tuhan bukan untuk menarik kehadiran Tuhan. Tuhan berjanji dia menyertai kita selama-lamanya. Yang menjadi masalah dari kita adalah kadang kita nggak menyadari bahwa Tuhan, kadang kita nggak haus minta kemuliaan Tuhan, yaitu seluruh kehadiran Tuhan dengan kegemilangannya. Sekarang dia ada, dan kalau ada kita pasti menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah, menarik saudara, lihat ini. Ya, sorry. Ini dia, Anda ngelihat. Tadi kalau kita ngelihat hal ini, saudara-saudari, kita bagi. Ini, beritahukanlah jalan-jalanmu. Kami perlu penyertaan Tuhan, kami perlu melihat kemuliaan Tuhan. Ini adalah kebutuhan kita di saat ketidakpastian datang. Tetapi tetap ada bagian kita. Ini yang kadang seorang salah. Kalau itu kita udah berseru Tuhan cukup. Enggak, ada bagian kita. Bagian kita mana? Ini yang tadi, ini dia. Haus. Doa, firman. Ini hal yang kita lakukan. Kita harus haus sama Tuhan. Kita harus haus mengenal dia. Kita harus berdoa. Tekun berdoa. Kita harus mempelajari firman dari mengenal dia, bukan mempelajari firman hanya sekedar supaya saya tahu A, B, ayat ini di mana, saya bisa
pakai untuk berkhotbah, saya bisa pakai untuk menyerang orang. Bukan untuk itu saudara, tapi untuk mengenal Tuhan. Ini bagian kita. Lalu kita mau bersekutu, mau diubahkan, mau dituntun, gak seenak-enaknya aja. Dan bagian kita juga terakhirlah dari dalam hati kita, karena melihat kemuliaan kita menyembah Dia. Dan penyembahan ini adalah penyembahan yang indah. Kenapa? Karena kita melihat kemuliaan Tuhan, kita gak sanggup kalau enggak. Dan ini memuaskan kita. Ini bagian kita, saudara. Amin. Ini bukti Tuhan ada dan menuntun kita. Anda diberkatin? Saya diberkatin. Karena firman ini, tuntunan ini, buat saya juga. Saya menyadari juga bahwa kehausan itu kadang harus kita cari. Kita harus buat. Ketika kita terarah terus ke Tuhan, ketika kita cari hal-hal perkara-perkara kerajaan surga, itu akan membuat kita haus. Doa itu kadang, saudara-saudari, adalah sesuatu yang harus kita suruh daging kita doa. Daging kadang-kadang, aduh susah doa, lebih enak nonton. Kita harus disiplinkan. Termasuk juga belajar firman. Ini juga buat saya katakan pada jiwa saya, hey, bersekutu sama Tuhan setiap hari, ngobrol sama Tuhan dimanapun juga, dan biarkan Dia mengubahkan kamu, dan biarkan saya, izinkan hidupmu dibimbing, dan sembah Dia. Maka Anda akan melihat jalan Tuhan. Anda dan saya akan melihat penyertaan Tuhan. Dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena dimanapun juga Engkau ada bersama kami untuk memberitahukan jalan-jalan-Mu, untuk menyertai kami. Dan juga Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Supaya kami gak pernah sendiri. Walaupun keadaan tidak pasti, tetapi kami memiliki kepastian di dalam Engkau. Roh Kudus, tolong kami. Agar kami ada kehausan, ada kerinduan untuk belajar firman, dan ada ketekunan dalam berdoa. Kudus, ajar kami, tuntun kami, agar kehidupan kami adalah kehidupan yang mau dituntun, rendah hati, lembut hati, dan juga Roh Kudus, singkapkan kami kemuliaan Tuhan sehingga kami bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Dan biarlah setiap orang yang mendengar kebenaran ini, kiranya kasih karunia dan kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan yang membuat mereka diperlakukan berbeda, turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap dan telah menerima katakan, Amin. Tuhan berkati.